Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Surya Batara dari kelas 12 IP 1. Jadi kali ini saya bakal menjelaskan beberapa aturan dan juga formasi dalam permainan bola besar. Magic System, Red One, Shawty. Nah, zaman sekarang ini sepak bola itu sudah terkenal di mana-mana dan juga banyak banget loh yang gemar dengan sepak bola. Apalagi olahraga ini banyak sekali dimainkan oleh tim-tim hebat seperti FC Barcelona, Real Madrid, PSG, Juventus, Liverpool, Manchester United, Manchester City, dan masih banyak lagi. Dan juga di setiap tim pasti memiliki beberapa pemain bintang. Nah, para pemain bintang ini sangat pandai mengolah bola sehingga menciptakan suatu drama sepak bola yang sangat indah. Jadi, gak heran loh kenapa sepak bola sangat digemari oleh banyak orang. Gak cuma itu, ternyata di dalam sepak bola ini memiliki beberapa aturan loh. Nah, yang pertama ini ada aturan dalam lapangan. Panjang lapangan sepak bola itu minimal 100 meter dan maksimal 110 meter dengan lebar lapangan 64 sampai 75 meter. Kemudian ada daerah gawang sebesar 18,35 kali 5,5 meter. Setelah itu ada panjang jari-jari lingkaran tengah, yaitu sepanjang 9,15 meter. Selanjutnya, ada daerah hukuman penalti sepanjang 40,39 kali 16,5 meter. Dan yang terakhir, ada jarak titik hukuman dengan garis gawang, yaitu sepanjang 11 meter. Yang kedua, ada aturan gawang. Untuk gawang ini aturannya tinggi gawang sepanjang 2,44 meter, sedangkan lebar gawang sepanjang 7,32 meter. Yang ketiga adalah jumlah pemain sepak bola. Masing-masing tim terdiri dari 11 orang, salah satunya penjaga gawang. Jika pemain tim kurang dari 7 atau 4 pemain terkena kartu merah dan keluar, maka tim tersebut akan dianggap kalah. Yang keempat ada pemimpin tim. Diharuskan setiap tim mempunyai kapten. Dengan tujuan apabila ada masalah dengan tim, maka kapten yang akan berdiskusi dengan wasit. 5. Ada peraturan dalam memakai aksesoris. Nah, yang pertama itu di jersey. Dalam satu pertandingan, kedua tim tidak diperbolehkan memakai jersey satu warna. Setiap tim harus mempunyai identitas berbeda. Setiap tim harus mempunyai 2 warna jersey, satu untuk pertandingan home dan satu lagi untuk laga away. Kedua ada kaos kaki. Dalam pertandingan resmi sepak bola, warna kaos kaki harus sama. Kaos kaki juga bertujuan untuk melindungi tulang kering dan mencegah cedera. 3. Ada sarung tangan, hanya boleh dipakai oleh kiper untuk mempermudah dalam menangkap bola dan melindungi tangan dari tendangan bola yang keras. Pemain lain juga diperbolehkan memakainya, tetapi ketika berada di tempat dingin atau bersalju. Yang keempat ada penutup kepala. Penutup kepala ini hanya bisa digunakan terhadap pemain yang cedera. Dan yang kelima ada aksesoris yang dilarang, meliputi anting, kalung, gelang, dan lainnya. Kemudian aturan yang keenam adalah peraturan waktu permainan sepak bola. Permainan dilakukan selama 90 menit dan dibagi menjadi 2 babak. Setiap babak mempunyai waktu 45 menit dengan waktu istirahat tidak lebih dari 15 menit. Apabila waktu 90 menit itu habis dan pertandingan membutuhkan pemenang,
maka dilakukan tambahan waktu atau extra time dengan durasi 2 kali 15 menit. Jika kedudukan masih sama, maka akan diadakan adu penalti. Yang ketujuh ada peraturan gol. Perhitungan gol dilakukan ketika bola masuk ke dalam jaring dan melewati gawang, serta tidak ada pemain dalam posisi offside, pelanggaran, maupun handsball. Semua keputusan ada di tangan wasit yang menentukan gol tersebut sah atau tidak. Kedelapan ada peraturan offside dan onside. Offside terjadi ketika teman satu tim mengoper ke pemain lain, tetapi berada sedikit di depan bek pertahanan lawan. Asisten wasit yang menentukan terjadinya offside atau onside dengan mengangkat bendera. Peraturan onside sebaliknya. 9 ada peraturan tendangan sudut atau yang disebut sebagai corner kick. Dilakukan ketika bola keluar melewati garis gawang yang disebabkan oleh pemain back. Tendangan dilakukan oleh pemain lawan. Letak tendangan gawang sesuai dengan tempat kanan atau kiri bola keluar. Yang 10 ada peraturan terjadinya pelanggaran. Pelanggaran bisa terjadi karena tackle yang terlalu keras, handsball, mendorong lawan, menarik baju lawan, mengganggu pergerakan penjaga gawang, dan masih banyak lagi. Wasit akan mengeluarkan 2 macam kartu, yaitu kartu merah dan kartu kuning. Jika mendapat kartu merah, maka pemain keluar di lapangan pertandingan. Jika mendapat kartu kuning, maka mendapat peringatan keras. Dan jika dapat 2 kali kartu kuning, maka otomatis mendapat kartu merah. 11 ada peraturan tendangan bebas atau free kick. Tendangan bebas dilakukan di tempat terjadinya pelanggaran. Terdapat 2 pilihan yang biasa pemain lakukan, yaitu menendang langsung ke gawang atau mengoper ke teman satu tim. 12 terjadinya penalti. Terjadi karena pemain melakukan pelanggaran di area penjaga gawang, seperti handsball, tackle, dan pelanggaran lainnya. Salah satu pemain akan ditunjuk sebagai orang yang menendang bola. Itulah beberapa peraturan dalam bermain sepak bola. Setelah itu, saya akan menjelaskan beberapa formasi dan juga cara penyerangannya, serta jenis-jenis posisi dalam sepak bola. Jadi di sini saya akan menjelaskan formasi dengan melalui game PES 2020. Karena menurut saya dengan game ini akan lebih mudah dimengerti bagaimana cara penjelasannya. Sebentar ya. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan posisi atau formasi dalam sepak bola melalui metode game, karena menurut saya metode ini sangat efektif dan lebih mudah dimengerti. Langsung saja saya menjelaskan. Posisi yang pertama adalah GK atau goalkeeper, atau bisa dibilang kiper ya. Jadi kiper ini fungsinya, tugasnya itu untuk menjaga bola agar tidak ada bola yang masuk ke dalam gawang. Yang kedua ada CB atau center back. Center back itu sama seperti gelandang tengah ya. Gelandang tengah, fungsinya center back ini untuk mematahkan serangan musuh. Yang ketiga ada left back. Left back ini fungsinya untuk mematahkan serangan juga bisa, tapi dia untuk membantu serangan dari pinggir juga bisa. Keempat ada right back. Right back itu bek kanan, fungsinya sama seperti left back. Kelima ada CMF atau center midfielder. Center midfielder ini sama seperti back tengah ya. Maksud saya gelandang tengah. Gelandang tengah itu fungsinya untuk melancarkan bola atau melancarkan serangan untuk menuju ke gawang musuh. Bisa juga untuk menjadi pemberi assist. Terus yang ketujuh, yang keenam itu ada INF. INF itu berfungsi sebagai gelandang juga bisa, atau membantu serangan musuh, membantu di lini penyerangan juga bisa ya. Terus berikutnya ada right wings forward atau RWF, atau bisa disebut juga sebagai sayap kanan. Sayap kanan ini berfungsi untuk menggiring bola dari sisi kanan, dan dia ini bisa mengoper bola ke tengah, bisa juga
langsung syuting ke tengah. Intinya dia ini terlibat dalam penyerangan. Kemudian habis itu ada left wing forward, itu sama fungsinya sama seperti sayap kanan. Terakhir ada center forward atau yang disebut sebagai striker. Striker ini dia itu seperti pengeksekusi ya, jadi dia ini orang yang posisi yang paling sering melakukan shooting. Kemudian habis itu saya akan memberitahu beberapa formasi dalam sepak bola. Pertama ada 4-5-1, di mana menggunakan 4 back, 5 di lini tengah, dan selanjutnya ada 1 striker tunggal untuk penyerangan. Misalnya 4-5-1. Oh iya, untuk posisi DMF itu artinya defense midfielder ya. Dia itu bisa menjadi perantara antara lini pertahanan dengan lini tengah. Terus ada 4-4-2, ada 4-3-3, 3-6-1, 3-5-2, 3-4-3, 5-4-1, 5-3-2, dan terakhir 5-3-2 ya. Jadi itu adalah formasi dalam strategi sepak bola. Biasanya sih tim-tim lain itu kebanyakan tim yang menggunakan posisi 4-3-3 seperti ini, posisi 4-3-3. Kalau untuk segi penyerangan itu ini strategi saya aja ya. Jadi kalau misalnya saya itu menggunakan tiki taka, yang mana penyerangannya itu kebanyakan kita dominan melakukan passing. Jadi passing bisa dari back, dari lini tengah, dari serang, itu melakukan passing sehingga menciptakan suatu peluang dan akhirnya bisa mencetak gol. Kedua, saya menggunakan attacking fullback. Jadi attacking fullback itu sama seperti back kanan dan back kiri. Jadi back kanan dan back kirinya ini lebih ke menyerang. Jadi dia ini bisa membantu penyerangan karena di depan. Nah, ketika back ini maju ke depan, si sayap kanan ini bisa ke tengah. Jadi sehingga si back ini bisa mengoper ke striker atau enggak ke tengah. Selanjutnya saya menggunakan strategi pertahanan swarm on the box. Jadi kalau swarm on the box ini untuk defense, jadi kebanyakan pemain saya ini akan mengumpul ke dalam kotak penalti, sehingga ketika musuh melakukan shooting akan sering terjadi block atau bola terkena pemain saya. Terus ada deep defensive line. Kalau deep defensive line ini ketika musuh mulai menyerang, back lini pertahanan secara bersamaan mundur ke belakang agar kita tidak agar pertahanan musuh ini tidak menembus lini pertahanan kita. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan melalui Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan aturan-aturan dalam bermain bola basket. Yang pertama, bola dapat dilemparkan ke segala arah dengan menggunakan salah satu atau kedua tangan. Yang kedua, bola dapat dipukul ke segala arah dengan menggunakan salah satu tangan, tapi tidak boleh dipukul menggunakan kepalan tangan atau meninju. Yang ketiga, pemain tidak diperbolehkan berlari sambil memegang bola. Pemain harus melemparkan bola tersebut dari titik tempat menerima bola, tapi diperbolehkan apabila pemain tersebut berlari pada kecepatan biasa. Yang keempat, ada bola harus dipegang di dalam atau di antara telapak tangan. Lengan atau anggota tubuh lainnya tidak diperbolehkan memegang bola. Aturan yang kelima, pemain tidak diperbolehkan menyeruduk, menahan, mendorong, memukul, atau menjegal pemain lawan dengan cara bagaimanapun. Pelanggaran pertama terhadap peraturan ini akan dihitung sebagai kesalahan. Pelanggaran kedua akan diberi sanksi berupa diskualifikasi pemain pelanggar hingga keranjang timnya dimasuki oleh bola lawan. Dan apabila pelanggaran tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mencederai lawan,
maka pemain pelanggar akan dikenai hukuman tidak boleh ikut bermain sepanjang pertandingan. Pada masa ini, pergantian pemain tidak diperbolehkan. Aturan yang keenam, apabila salah satu pihak melakukan 3 kesalahan berturut-turut, maka kesalahan itu akan dihitung sebagai gol untuk lawannya. Aturan yang ketujuh, gol terjadi apabila bola yang dilemparkan atau dipukul dari lapangan masuk ke dalam keranjang. Dalam hal ini, pemain yang menjaga keranjang tidak menyentuh atau mengganggu gol tersebut. Apabila bola terhenti di pinggir keranjang atau pemain lawan menggerakkan keranjang, maka hal tersebut tidak akan dihitung sebagai sebuah gol. Aturan yang ke-8, apabila bola keluar lapangan pertandingan, bola akan dilemparkan kembali ke dalam dan dimainkan oleh pemain pertama yang menyentuhnya. Apabila terjadi perbedaan pendapat tentang kepemilikan bola, maka wasitlah yang akan melemparkannya ke dalam lapangan. Pelempar bola diberi waktu 5 detik untuk melemparkan bola dalam genggamannya. Apabila ia memegang lebih lama dari waktu tersebut, maka kepemilikan bola akan berpindah. Apabila salah satu pihak melakukan hal yang dapat menunda pertandingan, maka wasit dapat memberi mereka sebuah peringatan pelanggaran. Setelah ini, saya akan memperlihatkan luas lapangan bola basket. Setelah ini, saya akan bahas strategi dalam permainan bola basket ya. Jadi, strategi ini namanya zona defense 2-3. Strategi tipe ini sangat umum digunakan dalam kompetisi basket di Amerika Serikat. Tujuan utamanya itu untuk meredam agresivitas forward lawan seperti center dan PF yang sering memaksa masuk ke paint area untuk mendapatkan poin atau drawing foul. Dengan menggunakan strategi ini, defender dapat melimitasi pergerakan lawan serta menutup arah passing yang masuk ke area center. Tapi strategi ini tetap memiliki kekurangan. Nah, yaitu kekurangannya terjadinya mismatch antar defender serta banyak wide open look di wing area yang bisa dimanfaatkan oleh shooter lawan dalam menambah angka. Strategi ini sangat efektif digunakan untuk lawan yang tak memiliki 3-point shooter bagus dan mengandalkan permainan post up. Oke, di sini saya akan menjelaskan beberapa aturan permainan bola voli. Yang pertama ada jumlah pemain setiap tim. Setiap regu dalam permainan bola voli dimainkan oleh 6 orang, termasuk libero. Libero adalah pemain yang dapat keluar masuk, tapi tidak diperbolehkan untuk melakukan smash. Dalam satu pertandingan, setiap tim bola voli terdiri dari 10 pemain yang terdiri dari 6 pemain inti dan 4 pemain cadangan. Kedua, ada tentang jersey. Di jersey atau baju seragam tim harus memiliki nomor punggung dan dada, sedangkan nomor pada celana pendek terdapat pada bagian depan paha kanan. Para pemain juga harus menggunakan kaos kaki dan sepatu karet. Terus yang ketiga, ketika pertandingan berlangsung, para pemain tidak boleh menyentuh net atau melewati batas tengah lapangan. Jika melanggar, maka tim lawan akan mendapatkan poin. Yang keempat, pemain harus melakukan servis dari luar lapangan dan tidak boleh menginjak atau melewati garis lapangan. Yang kelima, pemain tidak boleh menangkap atau melempar bola, tetapi harus dipantulkan dengan sempurna dengan menggunakan tangan, kepala, atau kaki. Yang keenam, bola dianggap out jika telah menyentuh bagian luar permukaan lapangan. Apabila pemain masih mampu memantulkan bola sebelum jatuh ke permukaan lantai, maka belum dianggap out. Ketujuh, masing-masing tim hanya boleh melakukan 1 kali time out per babak dalam pertandingan. Kedelapan, pergantian pemain dapat dilakukan berkali-kali dan tidak terbatas. 9, pertandingan dapat dilakukan selama 3 babak. Itu jika 2 kali
jika mendapat 2 kali kemenangan, atau 5 babak jika dapat 3 kali kemenangan. 10. Sistem perhitungan poin dalam permainan bola voli menggunakan sistem Rowley point dengan jumlah 25 poin. Jika terjadi poin seri 24-24, akan terjadi tambahan hingga terjadi selisih 2 poin. Setelah ini saya akan memperlihatkan luas lapangan bola voli. Nah, jadi ini dia luas lapangannya. Habis ini saya akan menjelaskan formasi dalam permainan bola voli. Formasi yang saya pilih adalah formasi 24. Kenapa saya memilih formasi ini? Karena menurut saya formasi ini memberikan peluang untuk menyerang balik. Jadi formasi ini menempatkan 4 pemain sebagai penerima servis dan 2 pemain lainnya bersiap untuk menerima umpan dari penerima servis. Oke, sekian dari video ini, semoga videonya bermanfaat. Thanks for watching. Don't forget to subscribe my channel and thank you.